Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang dengan izin dan kehendaknya tersingkaplah sebagian tabir kehidupan yang tersembunyi dari pandangan mata manusia. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat yang dirahmati Allah, kisah ini bukan untuk menumbuhkan rasa takut, bukan pula untuk membenarkan yang gaib tanpa ilmu, melainkan sebagai pelajaran tentang amanah, ujian, dan tanggung jawab seorang hamba ketika Allah mempercayakan sesuatu yang tidak semua orang sanggup memikulnya. Di dalamnya terdapat dialog, peristiwa, dan pengalaman yang mengajak kita merenung bahwa antara alam yang tampak dan yang tak tampak, semuanya tetap berada dalam genggaman kekuasaan Allah semata. Baiklah sahabat, kita lanjutkan kembali kisahnya. Kisah perjalanan Sang Kiai, bagian 69. Riwayat Rasulullah mengislamkan bangsa jin. Sekali lagi saya tekankan, apa yang saya tulis ini hanya kejadian biasa, dan bisa saja terjadi pada siapa saja. Saya menulis ini juga bukan bertujuan mencari popularitas, sebab saya sendiri sudah sibuk mengobati pasien dan membantu menyelesaikan banyak orang yang minta bantuan. Di samping wirawiri, Pandeglang, Jepara, Pekalongan untuk memimpin zikir. Jadi ini sekedar pengalaman yang kualami, bukan untuk dipercaya kejadiannya. Sebab yang kita alami belum tentu dialami orang lain. Jadi jika tak percaya itu wajar. Jika tidak percaya juga sebaiknya tidak komentar. Sebab ini hanya kejadian. Kejadian yang siapa saja bisa mengalami. Atau siapa saja mungkin tak mengalami. Namanya juga takdir Allah. Setiap orang ditakdirkan berbeda kejadian perjalanan hidupnya. Seperti seorang badui yang pergi ke kota, yang asalnya tak pernah sama sekali pergi ke kota, yang hidupnya di tengah hutan, juga teman-temannya tak tahu akan kemajuan zaman. Ketika si badui kembali ke hutan dan bercerita pada teman-temannya menganggapnya aneh. Padahal dia hanya cerita soal mobil, jalan raya, sepeda, TV, dan apa saja yang ada di kota, yang dipandangkan orang kota itu hal yang sangat biasa. Tapi bagi orang badui, malah ada yang bilang, kau bunuh aku tetap tak percaya dengan ceritamu. Sejak kau keluar dari tanah badui, sekarang bicaramu makin ngawur dan kau dijangkiti penyakit gila, suka menghayal dan berbuat yang aneh-aneh. Kalau mandi, pakai sabun. Kalau mau tidur memakai alat yang mengeluarkan buih, kau sudah melanggar kebiasaan nenek moyang kita. Padahal yang diceritakan badui yang baru pulang dari kota itu hal yang biasa dan ada terjadi di keseharian di kota, bukan hal aneh dan ada nyatanya. Tapi bagi badui yang tak pernah ke kota, hal itu jadikan alasan menuduh kalau badui itu mulai terjangkit penyakit gila. Makanya saya sadar, sesadar-sadarnya, kalau yang saya tulis nantinya juga tak selalu dipercaya. Dan sekali lagi bagi para pembaca, tulisanku ini bukan untuk dipercaya. Malah silahkan saja siapa saja menulis pengalaman pribadinya sendiri. Syukur banyak yang mau membaca, jadi jangan mengirimkan pesan padaku seakan kepercayaannya kubutuhkan. Jangan merasa jadi orang penting. Lantas mengirimkan pesan, aku tak percaya dengan tulisan Mas di kisah Sang Kiai. Jika orangnya masih mengirim itu, ya berarti dia bodoh, ndak bisa baca sebenarnya. Karena sudah kubilang berulang kali bahwa ceritaku ini bukan untuk dipercaya kejadiannya. Karena ini hanya pengalamanku saja. Bahkan orang yang bareng-bareng denganku saja, yang mengalami bareng denganku dengan mata kepalanya sendiri saja belum tentu percaya. Apalagi orang lain, istriku saja sering mengatakan, kok kayak hayalan saja ya? Tulisan yang kutulis ini akan banyak kejadian soal jin. Jadi sekali lagi kutekankan, sebaiknya jangan percaya.
Daripada mumet karena membaca kisahku, jadikan saja bacaan ringan. Kalau mumet, hentikan membaca. Setelah sekerajaan jin masuk Islam dan menjadi muridku, akhirnya banyak kejadian yang bertubi-tubi. Kejadian yang awalnya tak terungkap, akhirnya terungkap. Kejadian yang sebelumnya aku sama sekali tak memikirkan, bahkan tak terlintas dalam pikiranku. Akhirnya terbuka dan memahami. Saya sendiri tak 100% mempercayai. Karena sebenarnya juga aku tak mengerti dengan benar dunia jin dan dunia yang gaib, yang kadang kita sangka hijau bisa jadi biru, kita sangka putih, ternyata hitam. Awalnya Ratu Jin sebagai pemimpin jin mulai akrab denganku dan dia siap dipanggil kalau aku ingin memerintahnya. Dia dan anak buahnya siap diperintah. Aku seperti punya mainan baru. Walau tak percaya 100%, setidaknya ada bayang-bayang jawaban dari hal yang sebelumnya tak ku mengerti. Awalnya ku tes Ratu mendeteksi penyakit dan metode paling simpel mengobatinya. Ku cermati bagaimana dia mendeteksi. Ternyata dia masih memakai ilmu hikmah. Juga mengobati penyakit masih memakai ilmu hikmah. Lalu aku memerintahkan agar dia belajar menjalankan amaliyah toreko yang bersifat maunah atau pertolongan Allah, bukan bentuk ilmu hikmah. Ku contohkan pada ketika para panglima dan raja, suaminya Ratu mau menyerangku dengan ilmu hikmah mereka. Mereka semua gagal. Alhamdulillah dia mau ku ajari zikir dengan detail. Juga semua prajurit jin yang sebanyak 30.000 kemudian menjalankan zikir dan sholat berjamaah. Dan dia menceritakan setelah menjalankan zikir yang kuberikan, tubuh mereka bercahaya dan serasa tenang. Juga raja dan semua pasukannya mengucapkan terima kasih dan makin ingin mengabdi padaku selamanya. Ya pelan-pelan ku didik dan ku ajari ngaji, khususnya soal membersihkan hati dan ruhani menjadi punya watak terpuji. Apa yang kulakukan hanya mencoba meniru apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya setidaknya sedikit meniru firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Demikian penegasan Allah dalam Al-Quran tentang tujuannya menciptakan jin dan manusia, yaitu semata-mata untuk beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Golongan jin dan manusia terbagi dua, yaitu Islam dan kafir. Jin menyatakan keislaman mereka yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Jin. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, sudah diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya satu rombongan jin sudah mendengar Al-Quran yang aku bacakan, lalu mereka menyampaikan hal itu kepada kaumnya dengan mengatakan, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang susunan ayatnya dan menakjubkan, kitab yang memberi petunjuk ke jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan sesuatu makhluk dengan Tuhan kami. Surah Jin, ayat 1-2. Peristiwa ini terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat sedang melaksanakan salat subuh. Ketika itu, beliau membaca surah Ar-Rahman, ayat 1-78. Dalam surah Ar-Rahman ini ada beberapa ayat yang bermaksud, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah kamu dustakan? Ketika ayat ini dibacakan, jin yang hadir saat itu langsung menjawabnya dengan kalimat, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami tidak mendustakan nikmat-Mu sedikit pun. Segala pujian hanya bagimu yang telah memberikan nikmat zahir dan batin kepada kami. Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa ia turut menyaksikan malam turunnya ayat jin ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku didatangi juru dakwah dari kalangan jin. Lalu kami pergi bersamanya dan aku bacakan Al-Quran kepada mereka. Peristiwa ini terjadi di sebuah masjid yang terletak di kampung Ma'ala, tidak jauh dari pekuburan kaum muslim di kota Makkah.
Kini masjid itu bernama Masjid Al-Jin atau Masjid Al-Bai'ah atau juga Masjid Al-Haras. Itu diperbaiki kembali pada 1421 Hijriah. Di sini, jin berbaiat atau menyatakan keislaman mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Al-Quran. Ada mengatakan di masjid itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengislamkan jin kafir. Ada juga menceritakan dekat Masjidil Haram ada tiang dinamakan tiang jin. Ketika Masjidil Haram sedang dibangun tidak cukup tiang, kemudian jin mendatangkan tiang dari alam mereka. Mereka yang bisa jumpa tiang ini mungkin bisa nampak alam jin. Ada yang khurafat memeluk tiang jin ini ketika orang lain wukuf di Arafah seharusnya untuk menjadi tuan jin. Masjid Jin menjadi monumen terpenting antara Rasulullah dan jin. Dijelaskan, jin ketika itu berencana menuju Tihamah. Namun, mereka mendengar bacaan Al-Quran. Mereka sangat takjub mendengarnya. Dan kemudian berdialog dengan Rasulullah, lalu menyatakan keimanan mereka. Kemudian mereka menyampaikan hal itu kepada jin lain. Ketika Rasulullah sedang membaca ayat Al-Quran, ada beberapa jin. Sebahagian riwayat menyatakan jumlahnya ada 9 jin, dan sebagian lain menyetujui jin yang turut mendengarkan bacaan Al-Quran dari Rasulullah. Kemudian salah satu dari jin itu mengingatkan temannya dan berkata, "Diamlah, perhatikan bacaannya." Setelah itu mereka kembali kepada kaum mereka untuk mengingatkan pada jalan yang benar. Salah satu dari jin itu bernama Zauba'ah. Demikian menurut Ibnu Mas'ud. Dalam kitab Fathul Bari disebutkan, jin itu berasal dari Nasibain, yaitu sebuah daerah yang terletak di perbatasan antara Irak dan Suriah, yaitu dekat Mosul. Jin terbagi dua, yaitu jin kafir dan jin Islam, mukmin. Jin yang beriman ditempatkan di surga, sedangkan jin kafir ditempatkan di neraka. Rasulullah menggambarkan jin itu terbagi 3 golongan, yaitu yang bisa terbang di udara, golongan ular dan anjing, serta golongan bermukim dan hidup berpindah-pindah. Hadis Syahih riwayat Ibnu Abi Dunya dalam Maqasid As-Setan. Seperti manusia dan hewan, jin juga makan dan minum, menikah, beranak, dan mati. Menurut Syekh Abdul Mun'im, jin penghuni dunia yang hidup di tempat sepi dari manusia dan di padang pasir. Ada jin yang hidup di pulau di tengah laut, di tempat sampah dan bersama manusia. Jin memiliki kemampuan yang tidak dimiliki manusia, seperti terbang, naik ke langit, pasyil, mendengar apa yang tidak bisa didengar manusia. Dan mereka juga melihat apa yang tidak dapat dilihat manusia. Aku kemudian melatih jin itu mengobati dengan sistem pengobatan ala Torekoh, yang perpaduan antara doa dan penyatuan konsentrasi dan zikir. Dan alhamdulillah mereka cepat bisa. Semua sudah menjalankan zikir pondasi. Dan Ratu Raja Panglimanya mulai menjalankan amaliyah puasa tingkatan Torekoh. Dan setiap hari terjadi dialog denganku. Tentunya dengan cara mediumisasi. Dengan memakai perantara orang agar jin bisa bicara ala manusia. "Pak Kiai," kata Ratu Jin. "Ada apa?" tanyaku. "Kok Pak Kiai baik, banyak yang memusuhi ya?" "Ya itu wajar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja manusia paling sempurna yang paling baik budi pekertinya saja. Banyak yang memusuhi kok, apalagi saya yang orang biasa. Tentunya banyak khilaf dan gudangnya dosa. Tapi Pak Kiai kan nggak salah, kok dimusuhi?" "Iya, nggak apa-apa Ratu. Kadang kita itu oleh Allah mau didekatkan padanya. Tapi dilihat secara amaliyah ibadah, saya mungkin terlalu sedikit. Jadi lantas Allah menurunkan cobaan dan ujian berupa dimusuhi orang. Lantas Allah menganugerahkan kesabaran padaku. Maksudnya agar aku bisa bersabar. Dan dari kesabaran itulah terpetik pahala yang menjadikanku makin dekat dengan Allah. Karena innallaha ma'as-sabiriin, Allah itu beserta orang yang sabar." "Tapi Pak Kiai,
Saya tak rela Kiai yang tak bersalah kok dimusuhi. Ya nggak rela itu hanya akan mengeruhkan hati. Kita harus rela dan ridho dengan ketentuan Allah. Tapi Pak Kiai, bukan hanya Pak Kiai saja yang dibuat sakit. Lalu siapa lagi yang dibuat sakit? Ya anak Pak Kiai, ya istri Pak Kiai. Istri Pak Kiai itu ada pocongnya, ada genderuwonya. Makanya dia suka marah-marah dan tak nurut sama Pak Kiai. Juga kandungan istri Pak Kiai ditutup dengan sesuatu, agar tak bisa punya anak lagi. Anak Pak Kiai itu sering muntah dan sering tak doyan makan. Karena dalam perutnya diisi beberapa paku, apalagi kalau Pak Kiai tak ada di rumah, mereka akan mengirimkan santet ke anak istri Pak Kiai. Saya heran dengan tingkah laku mereka. Kan Pak Kiai tidak salah sama mereka. Wah, siapa yang berbuat sadis begitu Ratu? Itu Askan. Kok Askan lagi? Iya, dia yang selalu memusuhi Pak Kiai. Malah sangat rajin pergi ke dukun. Jalan ke rumah Pak Kiai ditaburi kembang sehingga tak ada jamaah yang datang. Karena jalannya tertutup dan tak kelihatan. Juga orang yang mau ke tempat Pak Kiai ada saja masalahnya. Lalu lagi itu sumur masjid tempat Pak Kiai ngambil air itu dimasuki jin. Untuk diperintah mengaduk-aduk supaya airnya jadi keruh. Yang benar Ratu? Tanyaku heran. Iya benar, jawabnya mantap. Wah, pantesan setelah kejadian soal ribut aku mengambil air di masjid itu, kok air masjid jadi keruh sekali, sampai berwarna kuning. Oh, ternyata begitu. Padahal selama ini kan aku sudah 2-3 tahun ngambil air di sumur masjid itu. Dan sumurnya tak pernah keruh. Ini kok jadi keruh sekali, heran juga. Iya, itu sumurnya dimasuki jin untuk disuruh membuat sumurnya jadi keruh. Begitu ya? Malah istrinya juga yang mengambil laptop milik Kiai yang hilang. Hah? Aku kaget sekali. Yang benar Ratu, kalau tak benar itu namanya memfitnah loh. Jelasku. Iya benar. Aku heran, karena sekitar tahun 2011 silam, laptopku hilang dalam rumah. Aku bingung. Lah itu alatku satu-satunya kalau mau nulis banyak. Nulis sang Kiai kalau pakai HP juga kan repot. Kok hilang? Waktu itu laptopku merek BenQ ku beli di Saudi dari keringatku mengumpulkan uang dan dari ngutang hehehe. Kebetulan Kiai Cilik, guruku mau minjam, mau dipakai ngetik kitab Toreko. Karena laptopku ada keyboard bahasa Arabnya. Jadi lebih mempermudah untuk menulis Arab. Pas mau dipinjam istriku di telepon, lalu laptop yang ku taruh di meja, ku datangi, dan kok nggak ada. Yang ada cuma cas-casannya. Ku tanya istriku mungkin menyimpannya. Malah istriku nggak tahu. Wah, apa mungkin dibawa orang? Rasanya nggak mungkin, soalnya tak ada orang yang masuk rumah. Daripada aku disalahkan kiaiku, maka aku milih sowan saja, dan bilang kalau laptopku kayaknya hilang. Kayaknya, soalnya aku masih nggak percaya kalau hilang. Isi lemari semua ku keluarkan, juga tas laptopku bongkar. Kali saja nyelip, tetap saja laptop nggak ada. Yang membuat sedih kan banyak file di dalamnya, juga video waktu di Saudi, kenangan-kenangan di sana. Tapi mau bagaimana lagi wong hilang. Dan guruku mengatakan, kalau yang mengambil adalah istrinya Askan, benar-benar nggak percaya. Apa juga perlunya dia ngambil laptopku? Dia juga nggak bisa laptopan. Juga apa motifnya? Benar-benar bingung. Tapi tetap saja Kiaiku menjelaskan yang mengambil adalah istrinya Askan. Malah Kiai menyebut detail ciri-ciri istrinya Askan bagaimana, sampai jalannya bagaimana, sampai bagaimana mengambil laptopku dijelaskan sampai detail. Tapi tetap saja, aku tak percaya kalau yang mengambil dia. Karena sama sekali tak masuk logikaku. Aku masih ingat waktu itu. Kiai memanggilku, dan yang ditanyakan, bagaimana laptopnya apa sudah diambil? Di mana Kiai? Ya di lemarinya Askan. Wah, masak saya ke sana Kiai. Ya iyalah, atau selidiki dulu, makai orang siapa gitu. Apa benar dia yang mengambil Kiai? Ya masa aku bohong?
Aku kan gurumu. Bukan nggak percaya, Kiai, cuma nggak masuk akal saja. Apa perlunya dia mengambil laptopku, wong dia nggak bisa makainya? Itu kan karena iri saja padamu. Yang diiri dari saya, apa toh Kiai? Saya nggak punya apa-apa. Ya iri kan dari setan. Nggak perlu kamu kelihatan punya apa-apa dulu baru iri. Terus bagaimana ini, Kiai? Ya diambil, nanti keburu dijual sudah nggak bisa diambil lagi. Wah, soal laptop kok malah mumet. Sudahlah, ku ikhlaskan saja. Biar saja, semoga Allah memberi gantinya. Bertahun sudah berlalu, kok Ratu Jin mengingatkanku, apa juga perlunya dia mengambil laptopku? Tanyaku pada Ratu Jin. Ya dia iri sama Kiai. Kiai kok bisa beli apa-apa? Padahal nggak punya apa-apa, wong nggak punya apa-apa, kok bisa apa-apa? Aneh, apa sekarang laptopnya masih di dia? Sudah dijual, Kiai. Dijual dengan harga berapa? Dijual seharga 10 juta. Wah, mahal amat. Aku beli laptop waktu itu kan sekitar 8-9 jutaan. Kok jualnya mahal amat? Ya dia bilang ke yang membeli, kalau laptop itu laptopnya orang pinter, jadi harganya mahal. Walah, tiba-tiba Ratu yang gerakannya lemah gemuai, tiba-tiba frontal dan membuat gerakan yang kayak perempuan ganjen. Kenapa Ratu? Aku bukan Ratu. Lalu siapa? Tanyaku heran. Aku adiknya Ratu. Siapa namamu? Aku tak punya nama. Mau ku beri nama? Mau. Baik, ku beri nama Aisyah saja ya. Ya, aku suka nama itu. Namanya bagus. Kalau ku panggil Aisyah, langsung ke sini ya. Iya, siap. Jawabnya dengan lagak ganjen. Sekarang Nyai Ratunya mana? Nyai Ratu sudah pulang. Oh, Aisyah mau belajar denganku? Iya, Kiai. Aisyah mau belajar sama Kiai. Aisyah sudah lama ingin belajar sama Kiai. Loh, memangnya sudah tahu soal Kiai sejak kapan? Ya, sudah lama sekali, yang benar. Iya, di alam jin kan Kiai dibicarakan kalau Kiai orang baik, orang yang pinter, hebat, jempol. Jadi Aisyah jadi ingin belajar sama Kiai. Sekarang Aisyah kenal dan belajar sama Kiai. Aisyah senang sekali. Kalau begitu yang sungguh-sungguh ya. Ya Kiai, Aisyah akan berusaha sungguh-sungguh. Esoknya Aisyah mulai kuajari mengobati pasien. Dan sifat dan lagak kemayunya kental dan membuat keadaan pengobatan tidak terlihat kaku dan penuh canda tawa. Kalau ada Aisyah, pasti ramai. Pembawaannya menyenangkan. Kemajuan Aisyah dalam hal mengobati juga termasuk pesat. Dia juga mulai menjalankan puasa Thorekoh tingkat dasar 21 hari. Saya juga heran Aisyah begitu cepat belajarnya. Ku beri ilmu terawang, juga cepat bisa. Pak Kiai, top Pak Kiai, katanya di sela-sela mengobati pasien. Top apa Nduk? Tanyaku heran. Aku biasa memanggilnya Nduk. Walau secara umur Aisyah sekitar 500 tahun, atau umur manusia sebesar orang seumuran 25 tahun. Top, milik Pak Kiai, jelas Aisyah sambil membuat gambar kotak. Oh, laptopku baru paham. Kenapa Nduk? Tok Pak Kiai diambil istrinya Askan. Ya biarkanlah Nduk, nanti juga Pak Kiai dapat gantinya. Aisyah nyaprut. Enggak apa-apa toh Nduk. Kadang Allah itu mengambil milik kita. Kalau kita ikhlas akan diganti dengan yang lebih baik. Ya tapi dia jelek sekali perangainya. Kenapa beda dengan Pak Kiai? Pak Kiai sama bangsa jin saja baik. Biasa saja Nduk. Mungkin dia tidak mendalami ilmu batin. Tapi Pak Kiai, sumur masjid kenapa dia ceburi jin untuk membuatnya keruh? Itu kan untuk wudhu orang banyak. Ya, enggak apa-apa. Coba tolong bisa enggak kamu nanti nyebur ke sumur masjid dan jin yang di dalam ditangkap semua, jadi sumurnya jadi bening. Iya Pak Kiai. Aisyah nanti malam akan nyebur sama prajurit nanti sumur masjidnya biar jadi bening. Biar saya tangkap jin yang diperintah Askan. Memang esoknya sumur masjid mulai bening, dan perlahan mulai bening sebagaimana sebelumnya. Setelah keberadaan Aisyah di majelis makin ramai. Juga banyak orang yang berobat.
Dan banyak juga yang menanyakan barang yang hilang. Dan akhirnya ketemu, yang berobat juga banyak yang disembuhkan. Tentunya atas izin Allah, Aisyah sudah mahir memakai ilmu pengobatan dengan media doa dan energi zikir. Dia juga rajin zikir. Namun tak jarang orang yang berpandangan miring dan menganggapku bersekutu dengan jin, sebab antipati dengan jin selalu beranggapan jin itu jelek. Setidaknya bagiku, para jin itu muridku, dan bagiku ini amanah yang dipercayakan Allah padaku. Aku hanya berdoa pada Allah agar diberi kekuatan menjaga amanah dari Allah untuk mendidik para jin menjadi murid torekohku. Pak Kiai, anak Pak Kiai itu ada santetnya, kata Aisyah. Di mana, Nduk? Di perutnya ada pakunya. Kok bisa? Siapa yang mengirim? Askan yang mengirim Pak Kiai. Kok Askan lagi? Iya Pak Kiai. Istri Pak Kiai juga, saudara dan anaknya saudara Pak Kiai juga, semua ada santetnya. Anak Pak Kiai sering muntah-muntah kan? Juga sering tak doyan makan, dia menginginkan anak Pak Kiai mati. Ah, jangan begitu, Nduk. Kalau ndak benar, itu namanya memfitnah. Di alam manusia itu apa-apa harus ada buktinya, Nduk. Ndak asal menuduh begitu. Tapi benar kok, Pak Kiai. Saya mengatakan apa adanya. Kalau anak saudara Pak Kiai itu juga disantet dikirim kunti sama pocong. Anak saudara Pak Kiai itu pasti suka menggigit orang, karena di mulutnya ada jinnya yang berbentuk kera. Kok ke anak saudara istriku juga toh Aisyah? Ya soalnya itu persaingan dagang. Wah, jelek amat dia. Terus nyantet banyak orang begitu apa dilakukan sendiri atau dia memakai jasa dukun? Tanyaku iseng aja. Dia memakai jasa dukun dari Kajen. Wah, bayar berapa sama dukunnya? Kalau nyantet ke Pak Kiai, dia bayar saya 90 juta. Kalau nyantet ke keluarga saudara Kiai, dia bayar 60 juta. Wah, nggak mungkin lah, Duk dia punya uang sebanyak itu. Punya Pak Kiai. Uang dari mana? Dari istrinya jaga lilin. Jaga lilin? Jualan lilin maksudnya. Ah, masa Pak Kiai nggak ngerti? Ya nggak ngerti lah, Duk. Itu Pak Kiai, nanti istrinya jagain lilin di atas baskom yang ada airnya, nanti suaminya keluar memakai pakaian, lalu jadi babi. Ah, jangan sembarangan menuduh. Dia kan juga Kiai, masa melakukan itu? Iya Kiai, memang benar. Aku jadi ingat mimpiku. Kalau pernah aku melihat dalam mimpi, istri Askan menunggui lilin dan Askan sendiri jadi babi. Lalu ku tembak pakai senapan, tapi cuma mimpi. Lah kok ini ada cerita yang dibuat Aisyah. Nduk, kalau di alam manusia itu segala hal harus ada buktinya. Kalau tak ada namanya menfitnah, jadi fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Coba panggil Ratu menghadap padaku, masuk pada Mbak Sun, biar ku tanya dia. Aisyah pun memanggil Ratu, dan Ratu segera masuk ke tubuhnya Mbak Sun. Assalamualaikum. Ratu mengucap salam dengan lembut. Waalaikumsalam, jawabku. Ada apa, Kiai? Ini mau menanyakan apa yang disampaikan Aisyah. Apa memang benar begitu? Ya, Kiai, memang kenyataannya begitu. Dia sering mengambil uang di Bank Beri Pekajangan. Dan kemarin pas ada orang yang mau walimahan juga yang mengambil dia dengan memakai ilmu hitam menjadi babi. Tapi itu malah akan jadi fitnah saja kalau tidak terbukti. Iya Kiai, saya akan membantu menangkapkan kalau memang Kiai memerintahkan, tapi setiap saya coba siagakan prajurit seperti dia tahu dan tak melakukan kegiatannya, jadi saya masih mencari akal. Sebenarnya sudah sering dia mau ketangkap orang kampung yang siaga dan sudah mencurigainya. Tapi sepertinya ada yang memberitahu kalau ada yang mau menangkapnya, jadi ngepetnya dibatalkan. Begini saja Ratu, tolong ditempatkan prajurit di sekitar rumahnya. Ya kalau dia keluar, nanti ditangkap saja. Kalau dia tahu tak keluar untuk ngepet, ya setidaknya kan dia nggak ngepet. Jadi nggak ada orang yang uangnya hilang. Siap melaksanakan Kiai. Akan saya perintahkan beberapa pasukan untuk mengawasi rumahnya. Mohon izin dan doa Kiai. Ya Nyai, semoga bermanfaat untuk banyak orang.
Beramal saja, berbuat kebaikan yang kita bisa, dan seikhlasnya nanti Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Insya Allah, Kiai, saya dan anak buah saya mohon selalu dibimbing. Ya, insya Allah. Oh ya, Ratu kenal dengan Dewi Lanjar. Kenal sekali, Kiai. Dia itu masih saudara beda ayah denganku. Loh, dia itu bukannya manusia yang masuk alam gaib? Bukan, Kiai, dia masih saudara saya dari bangsa jin. Oh, jadi cerita yang beredar selama ini tak benar? Ya, Kiai. Lalu apa dia itu bukan perempuan cantik yang suka memakai kerudung biru? Karena saya pernah ke tempatnya dia berwujud seperti itu. Itu cuma penyamaran saja, Kiai. Lalu wujud aslinya apa? Tanyaku penasaran. Dia berwujud ular, Kiai. Sama juga dengan Nyai Blorong dan Nyai Roro Kidul, semua berwujud asli ular. Loh, dalam cerita Nyai Roro Kidul itu dari penjelmaan Putri Pajajaran, itu bagaimana? Ah, itu hanya mitos dan cerita yang dibuat-buat orang. Apanya ini kenal sama Nyai Roro Kidul? Kenal, akrab, Kiai. Kenal sebagai bawahan? Apa sebagai sahabat? Saya bersahabat dengannya, Kiai. Oh, aku terheran-heran. Apa sering ke sana? Sering, Kiai. Dia agamanya apa? Dia masih Hindu. Apa dia galak? Tidak, Kiai. Dia baik. Cuma kalau ada orang yang minta yang tidak-tidak, dia biasanya galak. Agamanya apa? Hindu, Kiai. Kalau Nyai Blorong dulu Islam, lalu murtad. Kalau Nyai Dewi Lanjar, dia Hindu, Kiai. Begitu. Aku tenger-tenger. Dalam pikiranku, apa nggak ada yang mengislamkan ya? Bukannya ulama dari dulu sampai sekarang kan banyak. Apa Kiai berkehendak mengislamkannya? Tanya Ratu. Apa mungkin? Kalau Kiai mau menjadikan mereka murid, saya akan senang hati menjadi duta mereka dan mengajak mereka atas izin Kiai. Ya, saya sih silahkan saja kalau Ratu mau. Ya, besok saya akan berangkat. Baru bangun tidur, hari sudah siang, jam 12 siang, di majelis sudah ramai tamu. Biasa Aisyah lagi dikerbuti tamu. Pak Kiai baru bangun ya? Celoteh Aisyah. Iya Aisyah, kok Aisyah sudah di sini? Iya Pak Kiai, soalnya di rumah sepi, ndak ada Nyai Ratu sedang pergi. Kemana perginya? Ke laut. Ke Dewi Lanjar? Iya. Kapan kembalinya? Kembalinya nanti malam minggu kalau ada zikir bersama. Masih seminggu lagi kalau begitu. Kataku sambil berlalu mengambil air wudhu untuk melakukan sholat zuhur. Di majelis masih ramai, sementara waktu sudah sore, Aisyah masih dikerubungi banyak orang, dan aku mendekat. Kiai, Nyai Ratu sudah kembali. Loh kok cepat, katanya hari Sabtu malam minggu. Iya, sudah kembali. Kalau begitu, suruh menghadap padaku. Baik, Kiai. Sebentar Nyai Ratu sudah masuk ke tubuhnya Mbak Sun dan mulai mengucap salam. Ya Kiai, saya menghadap, kata Nyai dengan suara lembut. Katanya Ratu dari tempat Dewi Lanjar. Bagaimana hasilnya? Iya Kiai, saya sudah bicara banyak tentang Kiai pada dia, dan dia memang sudah lama kenal sama Kiai. Kiai juga sudah pernah ke kerajaan dia. Iya, lalu apa dia mau masuk Islam? Alhamdulillah Kiai, dia mau masuk Islam dan minta izin untuk menjadi murid Kiai. Ya boleh saja, kalau dia mau menerima syarat yang kuberikan. Dia ada di rumah saya Kiai. Apa Kiai berkehendak dia menghadap? Boleh, suruh dia menghadap. Mbak Sun mengejap sebentar pertanda sudah ganti jin yang masuk, tapi tetap diam. Lalu terdengar Aisyah menceloteh. Kiai, Nyai Dewi tak mau bicara kalau ada orang banyak. Beliau malu, Kiai. Oh, ya sudah. Kesana saja, kataku sambil kuajak ke ruangan lain. Demikianlah sahabat, kisah perjalanan Sang Kiai bagian 69. Dari kisah ini kita belajar bahwa setiap amanah yang Allah titipkan, baik yang tampak maupun yang tak tampak, selalu disertai ujian. Tidak semua orang mampu memahami jalan yang dipilih seseorang.
terlebih ketika jalan itu bersentuhan dengan hal-hal yang berada di luar nalar kebanyakan manusia. Namun, ukuran kebenaran bukanlah penilaian manusia, melainkan niat yang lurus dan tanggung jawab di hadapan Allah. Kita juga diingatkan bahwa ilmu, setinggi apapun, tidak boleh melahirkan kesombongan. Baik manusia maupun jin, semuanya adalah makhluk yang sama-sama membutuhkan bimbingan dan rahmat Allah. Ketika ilmu disertai zikir, adab, dan keikhlasan, maka ia menjadi jalan kebaikan. Namun jika ilmu dipakai untuk iri, dengki, dan mencelakai, ia justru menjadi sebab kehancuran. Semoga kisah ini menjadi cermin bagi kita semua, agar senantiasa menjaga hati, memperbaiki niat, dan berhati-hati dalam menilai sesuatu yang belum kita pahami sepenuhnya. Karena pada akhirnya, hanya kepada Allah lah kita kembali, dan hanya Dia sebaik-baik pemberi balasan. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Insya Allah,